adalah pengendalian diri, cenderung bisa mengendalikan diri. Ciri-ciri orang yang sabar: tenang dalam bertindak, tenang dalam berpikir, tenang dalam mengambil keputusan atau tindakan, tidak mudah tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam pertolongan Allah SWT. Kali ini pembahasannya adalah sabar. Apa sabar itu? Sabar di sini adalah pengendalian diri seseorang ketika menghadapi sesuatu hal. Dan ciri-ciri orang sabar yakni tenang dalam bertindak. Jika mau bertindak, difikirkan dengan matang sebelum melakukan sesuatu. Tenang dalam berpikir dengan jernih, dengan selalu minta pertolongan sama Allah SWT. Tenang dalam mengambil keputusan, tidak mudah tergesa-gesa memikirkan dampak baik buruknya apa yang nanti kita lakukan, sehingga lebih banyak manfaatnya daripada mudarat. Dengan kesabaran, cenderung bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dalam suatu permasalahan, dan bisa mendengarkan pendapat orang dan memahami kemauan dan kesulitan orang lain. Bagaimana kita cara belajar sabar? Dengan sabar sangatlah sepele, sangatlah mudah, dan hari-hari kita jumpai suara-suara sabar. Kita dengar, tidak asing di telinga kita kata sabar. Namun setelah kita kupas, setelah kita dalami, tidaklah mudah untuk menuntut kesabaran. Maka dari itu, sahabat semuanya, mari kita sama-sama belajar sabar. Bagaimana cara bisa belajar sabar? Di sini, diantaranya yaitu rutin berolahraga. Kenapa olahraga bisa berdampak menuju kesabaran? Dengan rutin olahraga, kita bisa meningkatkan kedisiplinan dan mengendorkan otot-otot, saraf-saraf dalam tubuh kita, sehingga aura positif dalam tubuh bisa membuat orang cenderung berpikir positif dan bijaksana. Sepele memang olahraga. Kenapa olahraga cenderung berat dilakukan? Karena memang olahraga bagian dari ibadah. Terus apalagi? Yakni beristirahat dengan cukup. Kenapa istirahat dengan cukup bisa menuju atau menunjang kesabaran? Sebab dengan istirahat dengan cukup bisa memulihkan fisik kita dan mental kita yang lelah akibat beraktivitas, dan efeknya akan bisa lebih semangat dan bisa teratur dalam bertindak. Terus apalagi? Diantaranya jangan makan yang berlebihan sehingga menyebabkan perut kenyangan dan menimbulkan rasa malas beraktivitas. Malas beraktivitas dampaknya kurang peka terhadap kekurangan diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bodoh amat, yang cuek, yang tidak mempedulikan sama orang lain. Yang penting perut kenyang. Terus kita bisa melakukan refreshing. Kenapa penting refreshment dengan cara apa? Ya bisa dengan jalan-jalan ke keluarga, ke tempat-tempat hiburan sama keluarga, kebun binatang mungkin, makan di luar mungkin, tentu dengan gadget atau keuangan yang sesuai dengan kemampuan kita. Sebab jika
ketika dipaksakan di luar kemampuan, bukannya refreshing, namun bisa stres di ujungnya. Kita juga bisa belajar dengan orang-orang yang lebih tua atau teman sahabat kita yang mungkin sudah punya pendidikan bijak dan sabar, namun bisa dengan guru yang memang jadi panutan kita, apalagi mempunyai guru yang beraroma, itu lebih utama. Kenapa kita mengharapkan menjadi orang yang sabar? Sebab kita butuh kejernihan dalam berpikir dan mental yang baik, yang sehat tentunya. Sebab orang dengan mental yang sehat, walaupun kondisi sakit, orang tersebut tetaplah masih bisa sehat secara mental dan sabar menerima, dan pastinya tetap bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikasih ke kita, maka penting sekali kita belajar sabar. Ujungnya yaitu kita mengenal Allah. Dampak dari sabar yaitu kita bersyukur bahwa kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Baik buruk yang dikasih sama kita, itulah yang terbaik bagi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semua, dan pemirsa semua diberi pertolongan sama Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.